Hampir 6 bulan bergulir, perseteruan Medina Zain versus Irwan Syah belum berakhir. Medina menuding Irwan menggelapkan uang 1,9 miliar, sedangkan Irwan merasa nama baiknya tercemar. Setelah lama bungkam, akhirnya Laudia Cynthia Bella, komisaris sekaligus brand ambasador kue kekinian, buka suara. Lantas siapa yang dibela oleh Bella? Mungkinkah karena pertemanan, Bella membela Irwan Syah dan Saskia Sungkar? Mengapa Kasat Reserse Kriminal Polres Bandung menyebut Irwan dan Saskia berpotensi menjadi tersangka? Setelah pledoi trio ikan asin ditolak, mungkinkah hukuman untuk Gali Ginanjar, Pablo Benua, dan Ray Utami lebih berat dari tuntutan JPU? Selama 30 menit, saya, Tias Lestari, akan mengupas sengkarut kasus kue dan ikan asin yang belum tuntas sejak 2019 lalu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Konsentrasi Irwan Syah dan Saskia Sungkar, sang istri yang tengah menjalani program bayi tabung di luar negeri, terusik oleh kasus penggelapan uang yang dilaporkan Medina Zain ke Polrestabes Bandung. Kasus itu telah bergulir sejak November tahun lalu. Namun masih dalam tahap sidik, lantaran Irwan belum memenuhi panggilan kepolisian. Bahkan sejak menggelar konferensi pers terkait laporan Medina, Irwan tak lagi menampakkan batang hidungnya di depan awak media. Tak ayal, opini publik pun bergulir bak bola liar. Netizen mulai meragukan kejujuran Irwan dalam berbisnis. Tak ingin nama baiknya semakin tercemar, Irwan membuat surat terbuka. Dalam surat itu Irwan menjelaskan bahwa aliran dana dari perusahaan kue Bandung Makuta ke Janah Corporation, perusahaan pribadinya, adalah untuk gaji pegawai dan telah disepakati oleh semua pemilik saham pada 23 Desember 2017. Pihak pelapor, kan kami juga mendengar dari statement-statement di sana bahwa mereka katanya ingin menjelaskan semuanya di kepolisian. Ya monggo, hadir. Jelaskan semuanya agar semuanya nampak. Surat terbuka Irwan langsung dijawab oleh Medina. Menurut istri Lukman Azari ini, ia tak pernah menyetujui dan tak merasa menandatangani keputusan hasil RUPS. Melihat perseteruan Medina versus Irwan, akhirnya Laudia Cynthia Bella sebagai pemilik saham paling besar mengunggah pernyataannya di Instagram. Istri Engku Emran ini menyatakan bahwa mayoritas pemilik saham menyetujui fee manajemen yang diterapkan Irwan. Laporan keuangan pun selalu dilaporkan secara berkala oleh Direktur Bandung Makuta melalui Telegram Group. Ini kan usahanya kita ini kan badan hukum, bukan warung ya. Ini PT, bukan warung. Dan kalau misalnya ada kesepakatan dalam RUPS tersebut, itu harus dituangkan secara tertulis. Dan harus dilampirkan ke Medina, Medina harus terima dan mengetahui. Jadi hati-hati. Jangan-jangan kemarin kumpul-kumpul apa itu tidak dibenarkan dan bisa cacat hukum. Ya, di akta ini, kalau dibaca lagi ya, di akta tidak ini, Pak, RUPS itu, ya, RUPS itu di pasal 9 ya, pasal 9 akta ini, itu harus dilakukan di tempat perseroan itu beroperasi. Berarti di Bandung. Ya, dan harus dilakukan pemanggilan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS. Bukan kayak kemarin ya, langsung mendadak H-2. Itu tidak dibenarkan. Jawaban Bella yang cenderung membela Irwan itu membuat Medina semakin meradang. Terlebih Irwan dan Bella terkesan menyepelekan eksistensinya sebagai komisaris perusahaan yang memiliki saham 20%. Menurut Medina, meskipun saham Bella lebih besar daripada saham miliknya, yaitu 30%, tapi saham 10% itu didapat Bella lantaran posisinya sebagai brand ambasador. Yang juga bikin Medina murka, dari 6 pemilik saham Bandung Makuta, hanya ia dan Bella lah yang menggelontorkan uang cash. Lalu benarkah Irwan dan Saskia hanya bermodalkan jasa berupa konsep perusahaan kue?
Kalau misalkan namanya PT itu tuh bener-bener semuanya harus apapun dikoordinasikan gitu kan. Di situ kan sempat ada keterangan katanya sahamnya Bella paling besar gitu kan ya. Aku tuh lucu banget gitu, bukan lucu sih, maksudnya aku mikir di sini sahamku 20, saham Bellanya 30%. Saham Bella 30 kenapa? Karena 10% dia brand ambassador. Walaupun aku saham 20%, di sini aku investor terbesar. Jadi aku yang menaruh uang paling besar di sini dan mereka itu sahamnya kosong. Gitu. Hanya aku dan lalu dia Cynthia Bella yang menyimpan uang di situ. Enggak, menaruh uang. Sepeser pun. Tentang saham Medina di perusahaan Bandung Makuta, Fani Bauti sebagai mertua Irwan dan Ibunda Saskia mengungkapkan pendapatnya. Kalau dia minta haknya dari 1,9 tuh ingat haknya kan cuma 20%. Kalau merasa dia tidak menyetujui dengan kebijaksanaan perusahaan ya yang harus store ke Jacob atau ke mana yang itu kan itu 1,9 itu kan pengeluaran bertahun-tahun total kan. Nah artinya itu total pengeluaran, total perusahaan ya total itu haknya 6 orang yang punya saham di situ. Jadi kalau dia menggaungkan, kalau lebih jujur menggaungkan 20% dari 1,9, gue nggak setuju hak gue itu dikasih ke fee manajemen di Jacob, ya udah pasti yang lainnya pasti mau kembalikan itu yang kalau misalnya baik-baik ya. Tapi kalau sekarang sudah dihukum ya udah jalanin aja. Tak cuma aliran dana ke perusahaan pribadi Irwan, Medina juga mempermasalahkan dana perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Saskia Sungkar. Kan udah ada kan rekening korannya, namanya kita perusahaan kan ada rekening koran. Jadi kalau adanya penggelapan, nggak usah dilihat dari rekening koran. Kalau namanya rekening koran itu bukan penggelapan, jelas di situ ada buktinya. Pertama itu. Nah aliran masuk yang diduga ke rekening Irwansyah itu ada 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 4 kali. 10 kali 4, 40 juta, bukan hampir 2M. Perlu dicatat. Itu tadi bisa dibuktikan. Tadi liatin aja lagi. Dari Yang 10 juta itu ada? Ada, tapi kan bukan 4 kali. Berkali-kali. Mungkin ada 4 kali dan ada lagi satu lagi yang ke rekening pribadinya. Ini di sini ada ke Zaskia Sungkar 96 juta. Ya kan? Keterangannya hutang bahan baku. Aku di perusahaan nggak pernah kalau beli bahan baku pakai rekening pribadi aku. Bahan baku transfernya ke Irwansyah. Aku juga nggak pernah beli bahan baku pakai rekeningnya Lukman di perusahaanku. Ini hutang bahan baku Jacobs Indonesia Berkah. Perusahaan Jannah yang dia punya atau yang travel apalah aku nggak tahu. Ini perusahaannya kan berbeda ya? Iya nggak ada urusannya gitu. Perlu diketahui tidak pernah Irwan menyuruh direktur utama untuk mentransfer itu sebagai gaji. Dan ada yang menerima, ada yang memerintahkan yang pastinya. Dan yang saya bingung sebenarnya yang memerintahkan nggak dilaporin. Malah nggak dilaporin, malah saya yang dilaporin, itu kenapa gitu. Kasus penggelapan dana yang dilaporkan Medina sempat tersendat selama 2 bulan lantaran Medina tersandung kasus narkoba. Tapi setelah menjalani rehabilitasi dan dinyatakan sembuh, Medina ingin habis-habisan mengungkap dalang yang menyebabkan keuangan perusahaan Bandung Makuta tak memiliki keuntungan selama 2 tahun terakhir. Beruntung Lukman Azari suaminya adalah seorang pengacara yang sudah terbiasa menangani kasus penggelapan di perusahaan. Masa net profitnya 7% ya, aku agak ngegas lah. Ya aku kan orang bisnis, kalau misalkan net profit 7% di bawah PPN, itu lebih baik aku buka yayasan aja gitu, ya kan? Yang ngapain juga bikin bisnis kalau net profitnya 7% nggak bisa gaji karyawan dong. Medina baru diperiksa ya kemarin. Medina diperiksa dan Medina juga melampirkan bukti-bukti yang baru sih, cuman kita belum bisa buka ya. Ya, karena Irwan dianggap tak kooperatif, Medina terpaksa membawa kasus itu ke pihak berwajib. Semua bukti yang mengarah pada dugaan penggelapan uang sudah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak penyidik.
Medina tak peduli lagi ucapan Bella beberapa waktu lalu yang mengharapkan agar kasus dugaan penggelapan uang ini diselesaikan secara baik-baik. Saya hanya bisa doain aja ya Mbak. Ya, mohon doanya aja. Mohon doanya aja ya Mbak. Lebih baik diselesaikan secara intern ya. Kecewa sama Medina nggak sih? Permisi. Kini penyesalan secara internal sudah sulit dilakukan. Medina sudah gatal ingin bertemu Irwansyah di kursi panas pengadilan. Lalu benarkah status Irwan dan Saskia berpotensi menjadi tersangka? Yang pasti, Kasat Reserse Kriminal Polres Tabes Bandung menyatakan bahwa status Irwan dan Saskia bisa naik dari terlapor menjadi tersangka. Kasus kami tetap berproses dan berdasarkan informasi dari penyidik, kasus ini sudah naik dari lidik ke sidik, ya. Dan kami sudah mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat tersebut ada beberapa informasi, yaitu satu, kasusnya naik dari lidik ke sidik. Sidik ini berarti adanya keyakinan penyidik bahwa benar adanya suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Medina. Gitu. Jadi bukan mengada-ngada, itu penyidik yang menyimpulkan. Yang kedua adalah bertambahnya Update terlapor, ya. Kalau kami kemarin melaporkan 2 orang, hasil gelar penyidik, terlapornya bertambah menjadi 3 orang, 2 komisaris, 1 direktur. Dari rekanan menjadi lawan adalah hal biasa dalam dunia bisnis. Bella pun menyadari bahwa tak ada istilah teman kalau sudah menyangkut bisnis dan uang. Lantas, siapkah Bella dipanggil menjadi saksi? permisi ya Mbak. Mataharinya bagus. Mbak. I love you Mbak. I love you Mbak. Masya Allah Mbak. Tak hanya Medina Zain, sejumlah pengusaha Bandung juga melaporkan Irwansyah atas dugaan penggelapan uang miliaran rupiah. Lantas bagaimana sikap Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu terkait kasus yang membelit suami Saskia Sungkar itu? Medina Zain bukan satu-satunya pengusaha yang merasa dirugikan oleh Irwansyah. Ada sejumlah pengusaha Bandung yang mengaku tekor miliaran rupiah karena terbius oleh keuntungan yang dijanjikan Irwan. Dikemas dengan sistem syirkah atau bisnis Islami tanpa riba, Irwansyah diduga mengeruk lumbung dana. Jika merasa nama baiknya dicemarkan, mengapa Irwan dan Saskia Sungkar tak melaporkan balik para seterunya? Bisnis kue artis sempat booming beberapa tahun lalu. Dari pedangdut Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Inul Daratista, Ruben Onsu, Melly Guslau, Ashanti, Shiren Sungkar sampai Chelsea Olivia ikut meramaikan bisnis kue artis. Tak seperti launching kuenya yang gegap gempita, penutupan gerai kue artis berlangsung diam-diam bahkan tanpa klarifikasi. Netizen hanya tahu bisnis kue artis itu tutup lewat Instagram yang tak lagi mengupdate kue-kue kekinian. Tapi dari sekian artis yang terjun ke bisnis kue, hanya Irwansyah yang terganjal kasus hukum. Ya, belum usai perseteruannya dengan Medina Zain, aktor Irwansyah kembali dilaporkan oleh seorang pengusaha muda yang mengaku tertipu 1,7 miliar rupiah. Karena terbuai oleh sistem bisnis syirkah mudarabah, bisnis Islami, Fahran Rifki rela mentransfer uang ke rekening Irwan. Klien kami diajak untuk berbisnis, memasukkan investasinya ke dalam suatu perusahaan namanya PT Gigi Eat. PT Gigi Eat ini bergerak dalam penjualan kue-kue artis. Klien saya ini diajak bertemu dengan Irwansyah. Bertemulah mereka di Pondok Indah Mall. Irwansyah meyakinkan
Akhirnya Irwan Syah memerintahkan ke klien saya kalau dia berminat nanti transfer ke nomor rekening PT Gigi Eat. Setelah itu tahun 2017 ya. Setelah itu klien saya mentransferlah sejumlah uang 1,7. Nah, dengan catatan ini adalah perjanjian sirkah mudarabah. Jadi secara Islam ini ya. Biasanya perjanjian secara Islam ini adalah perjanjian yang dilakukan dengan apabila semua modal semuanya sudah kembali baru dibagi gitu. Saya pada pada dasarnya juga nggak mau melakukan hal seperti ini ya, karena memang kita juga dulu awalnya baik-baik dan mereka kelihatannya juga alim-alim gitu kan, makanya saya percaya. Dan juga dari cara mereka mengajak dan lain-lain. Nah, saya cuman sebenarnya mengikuti proses saja ya. Saya lebih ke mengikuti proses. Jadi intinya saya cuman ingin dikembalikan hak saya aja kayak gitu. Iya, saya sempat mendengar katanya ada korban baru ya dari teman-teman media. Tadi teman-teman media juga memberitahu katanya pola-polanya hampir-hampir sama gitu ya. Kami juga akhirnya ya ada banyak anggapan-anggapan bahwa katanya laporan kami ini laporan yang pansos mengada-ngada, tapi ternyata kan dinampakkan sekarang ada korban baru, pola-polanya sama, nilainya juga bertambah kita sekarang, dan nilai yang kita update kemarin kan kurang lebih 2 miliar dari hasil audit internal kami, angkanya bertambah menjadi 4,3 sementara. Ya, atas nama bagi hasil sesuai standar syariah yang dikemas begitu apik, Irwan Syah mampu mengumpulkan investor untuk memperluas jaringan bisnis kuenya. Rifki bahkan dijanjikan Irwan bakal memiliki jabatan strategis lantaran posisinya sebagai pemegang saham. Tapi janji-janji itu seolah berujung dusta. Awalnya mereka ini menyatakan bahwa nanti si Farkan Rifki ini akan dimasukkan sebagai manajemen, maksudnya dalam perusahaan, sebagai pemegang saham kah atau sebagai apa kan. Tapi dibaca di dalam surat ya itu perjanjiannya tidak ada namanya di situ. Malah ada perjanjiannya itu soal untung rugi. Berapa kemudian setelah dia setor uang itu ya 2017, dia menerima uang per 2 bulan 60 juta, 66 juta lah. 60 juta. Ditanyakan ini uang apa? Karena belakangan nggak tahu aja uangnya dicak aja, dibagi-bagi aja. Satu orang ada yang 300, ada yang, kalau saya 66. Kalau seperti ini kan bukan untuk bisnis jadinya kan. Karena menurut dia itu bisnis sudah menguntungkan. Taunya 6 bulan kemudian nggak pernah lagi dikasih sama dia. Diminta perjanjian nggak ada, nggak ada, dibilang rugi ini itu ya. Nah, sehingga kalau saya akhirnya melaporkan ke polisi. Karena sempat mengagumi sosok Irwan sebagai muslim yang telah hijrah, Rifki tak pernah berpikir bakal dicurangi oleh pemain film Hearts itu. Tapi saat ia menagih keuntungan yang dijanjikan, Irwan beralasan perusahaan kuenya merugi. Saat alibi itu tak bisa diterima oleh Rifki, Irwan terkesan mengulur-ulur waktu. Di awal-awal itu nilai keuntungan yang dibagi itu sangat fantastis. Hampir 1,6 M kalau nggak salah, per 2 bulan. Karena kita udah melalui proses yang luar biasa lama ya. Jadi bukan cuma ini kan awal 2020 nih, 2019 pertengahan itu kita udah mulai tabayun, kita udah mulai saya udah nanya-nanyain melalui verbal juga, ketemu juga. Tapi emang nggak ada itikat baik dari mereka untuk mau menyelesaikan masalah kayak gitu. Ya publik bisa menilai lah kalau misalnya ada korban lagi di suatu tempat atau suatu perusahaan yang lain. Entah mengapa Irwan Syah memilih menghindar dari awak media terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang lagi-lagi menjeratnya. Yang pasti beberapa waktu lalu,
Irwan pernah mengungkapkan bahwa statusnya sebagai public figure membuat dirinya menjadi sasaran tembak oknum-oknum yang haus media dan ingin eksis di depan wartawan. Persoalan ini persoalan yang bisa diselesaikan, asal ada etikat baik. Tentang kasus yang membelit kakak iparnya, Shirin tak mau banyak berkomentar. Demikian pula Teguh Wisnu sang suami tak mau mencampuri bisnis Irwan. Meski berkerabat, untuk urusan bisnis, Shirin dan Wisnu tak mau berkongsi. Jauh sebelum Irwan melirik bisnis kue, Shirin dan Wisnu sudah sukses dengan bisnis kue kekinian khas Bogor. Ya jadi gini ya, yang pertama saya nggak ada di perusahaan itu, jadi saya nggak mau ngomong apa-apa karena ya jadi ya yang terbaik aja. Aku doa aja yang terbaik buat semuanya, buat kedua belah pihak. Jadi aku nggak mau karena keluarga hanya support satu, jadi aku berdoa, mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya. Karena aku nggak bisa ngomong banyak karena aku nggak di situ. Doain yang terbaik lah. Kalau itu, kalau misal itu nggak bisa. Satu lagi terakhir. Oke, yang itu kita doain aja yang terbaik. Bagaimana? Kalau saya sendiri pengen semuanya baik-baik aja ya. Cuman ini karena masalahnya, ini kan bukan permasalahan di sayanya, tapi karena memang Zaskia dan Irwan adalah saudara saya, ya saya doakan yang terbaik lah. Doakan yang terbaik, semoga cepat selesai. Tapi kalau udah masalahnya udah ngomong soal hukum, kayaknya lebih etis tanya sama Zaskia sama Irwan. Seperti halnya bisnis kue artis, sengkarut kasus ikan asin pun semakin panas. Seperti apa curahan hati ayah Ray Utami saat melihat pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan putrinya dimentahkan oleh majelis hakim. Benarkah bila Gali Ginanjar divonis 3,5 tahun penjara, Barbie Kumalasari akan memilih cerai? Selain sengkarut kasus kue artis, netizen juga tengah menunggu ending kasus ikan asin. Yang menarik, Fairuz Arafik sebagai pelapor, serta trio Gali Ginanjar, Pablo Benua, dan Ray Utami sebagai terdakwa sama-sama kecewa pada tuntutan JPU. Fairuz merasa tuntutan JPU terlalu ringan. Trio ikan asin merasa tuntutan JPU terlalu berat. Setelah pledoi atau pembelaan trio ikan asin ditolak, mungkinkah hakim akan menjatuhkan vonis lebih berat? Seperti apa curahan orang tua Ray Utami yang merindukan kehadiran sang putri di bulan Ramadan nanti? Sebelum menyimak drama kasus ikan asin, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Di tengah pandemi corona yang mencuatkan kebijakan social distancing dan stay safe at home, sidang kasus ikan asin terus dikebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rabu lalu, trio ikan asin dengan personel Gali Ginanjar, Pablo Benua, dan Ray Utami harus gigit jari lantaran pledoi yang mereka bacakan 2 hari sebelumnya ditolak majelis hakim. Penolakan itu mencuatkan 2 kemungkinan. Majelis hakim setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 3 terdakwa atau merasa tuntutan itu terlalu ringan sehingga ingin menambah durasi hukuman trio ikan asin. Seperti diberitakan sebelumnya, Gali dituntut 3,5 tahun penjara, Pablo 2,5 tahun, sedangkan Ray Utami yang bertindak selaku host pada konten Mulut Sampah dituntut 2 tahun penjara. Ketiga terdakwa juga dikenakan denda dengan jumlah yang sama, 100 juta rupiah. Lantas seperti apa perasaan trio ikan asin ketika pledoi atau nota pembelaan yang mereka bacakan seolah gagal total? Biasa aja sih, yang penting kan selama ini kan saya kan selalu bilang fokus sama persidangan. Jadi
Yang penting kuasa hukum saya datang, terus sidang lancar, itu sih yang saya pikirkan. Ini kan semua persidangan sudah berjalan, saksi-saksi sudah dihadirkan, tapi video sendiri yang merupakan keberatan dari pelapor itu tidak diputar. Ini diputarnya di belakang. Dan kami baru mendapati ini ketika persidangan sudah hampir selesai, kita baru mendapati ini. Dan kemudian kita konfrontir dengan berita acara yang ada di poin 7 dan poin 18, sebagaimana yang kawan-kawan lihat, itu ternyata tidak disebutkan oleh Galih Ginanjar di dalam video tersebut. Padahal di situ justru pokok perkaranya dalam perkara ini. Meski tak hadir di sidang Rabu lalu, Barbie Kumalasari, istri Galih Ginanjar, dikabarkan ikut menyusun pledoi sang suami. Namun artis yang mengaku berprofesi sebagai lawyer ini hanya bisa pasrah dengan keputusan majelis hakim. Sebetulnya untuk tuntutan dari jaksa aku ya termasuk kaget ya dan shock banget, karena menurut aku sangat kecewa ya. Terlalu berat gitu untuk kasus seperti ini. Dan kemarin aku sama tim pengacara juga membuat pledoi yang kita harapkan jangan sampai 3,5 tahun ya, semoga bisa lebih kecil ataupun bebas, amin. Jika Galih dipenjara 3,5 tahun, artinya Barbie harus berpisah lama dengan pria yang menikahinya secara siri itu. Mungkinkah Barbie mampu menjaga kesetiaannya sebagai istri atau malah memilih cerai dari pria yang menikahinya 4 tahun lalu itu? Yang pasti beberapa waktu lalu saat ribut dengan Galih di dalam penjara, Barbie menyatakan keinginannya untuk bercerai. Lantas bagaimana sekarang? Kalau untuk ditanya apakah masih cinta, ya pasti kalau cinta pasti masih lah. Masih sayang, masih cinta. Karena kan biar gimana juga sudah 4 tahun ya kita bareng-bareng, suka dukanya juga semuanya bareng. Jadi nggak mungkin kalau perasaan itu tiba-tiba hilang. Apalagi kan saat ini kan bukan karena ada orang ketiga. Memang kondisinya dan memang masalah prinsip masing-masing aja yang dua-duanya masih saling beda visi dan misinya. Pernikahan itu kan mau negara atau musik itu kan sakral kan, kita lihat ke sakralnya aja. Makanya di situ yang bersaksi juga kan istilahnya ya gimana ya Sah? Pokoknya pernikahan itu sakral, jangan selalu gampangan gitu aja. Berbeda dengan Galih dan Barbie, ikatan batin antara Pablo Benua dengan Ray Utami semakin kuat setelah mereka sama-sama menetap di Hotel Prodeo. Bahkan pengalaman hidup di Bui membuat Pablo dan Ray mantap melakukan hijrah. Ray sudah mengenakan kerudung, sementara Pablo yang menjadi mualaf ketika menikahi Ray kini rajin berpuasa dan sholat 5 waktu. Mereka pasrah menjalani kehidupan sebagai pesakitan. Hanya saja, orang tua dan keluarga mereka seolah belum siap berpisah lama. Terlebih Arnold, putra sematawayang Pablo dan Ray, kini sering menanyakan papa mamanya. Hati Ray seolah terkoyak ketika mendengar kabar putranya menjalani rawat inap di rumah sakit, sementara ia tak bisa berbuat apa-apa. Dari awal sampai sekarang kan selalu berdoa, selalu bersabar, selalu ikhlas. Tidak pernah ada yang berubah, istiqomah. Tidak pernah ada yang semangat. Tidak pernah ada yang putus asa. Kita kan orang sudah hijrah, tidak perlu bersedih dengan apapun. Semua udah keputusan Allah. Anak ya nggak tega ya aku ngomongnya. Buat anak pokoknya jaga kesehatan dengan baik. Mami segera pulang insya Allah. Mami minta doanya supaya masalah ini cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi. Katanya nggak tahu ya, pokoknya no comment deh. Baik sih kelihatannya, terlihatnya. Mudah-mudahan juga sama lah, konsisten juga hijrahnya. Udah pastilah ya, sedih. Kita hanya bisa merasakan aja, tapi kesedihan kita nggak bisa tonjolkan.
Sebagai ayah, Sulaiman merasa tuntutan yang dijatuhkan kepada anak dan menantunya terlampau berat. Pria asal Lewi Liang Bogor ini sangat yakin putranya tak bermaksud mencemarkan nama baik Fairuz Arafiq. Pastinya begitu, pihak keluarga dari sini keberatan, udah pasti. Karena kita memandang tidak sesuai dengan kasusnya. Ya, kasus ikan asin menjadi isu nasional setelah Fairuz melaporkan Galih, Pablo, dan Ray ke Polda Metro Jaya Juli tahun lalu. Fairuz merasa pernyataan Galih di konten mulut sampah yang dibesut Ray dan Pablo sengaja ingin mencemarkan nama baiknya. Pasalnya di konten itu, Galih terkesan menyindir organ intim sang mantan istri hingga melejitlah istilah ikan asin. Ya, mudah-mudahan hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk para terdakwa yang juga mempertimbangkan perasaan korban dan juga rasa keadilan bagi si terdakwa. Saya kira seperti itu. Awal pekan depan, sidang kasus ikan asin akan dilakukan melalui telekonferensi dengan agenda pembacaan duplik. Lalu bagaimana nasib trio ikan asin? Benarkah Fairuz menginginkan mereka dihukum seberat-beratnya? Iya, tanggapannya kita nanti tanggal 6 akan mengajukan duplik. Jadi akan dibacakan di tanggal 6 melalui sidang online.